Pada suatu hari, keluarga Cemara ditimpa musibah besar. Abah ditipu rekannya, segala harta hilang seketika. Abah dan emak berniat menjual rumah mereka. Namun, anak-anaknya tak rela. Rumah itu terlalu berharga, penuh kenangan dan kasih sayang. Emak, Ara, Ais, Abah harus jujur. Usaha Abah bangkrut. Semuanya habis. Ya Allah, jadi kita gimana, Bah? Terus sekolah aku gimana? Terus sepatu baru Ara juga nggak bisa dong, Bah. Halo, saya dengar rumah ini mau dijual ya. Saya suka sama rumah ini, cocok bingit buat aku. Nih, saya bayar langsung cash deh. Enggak. Ini rumah keluarga Abah. Walau susah, rumah ini penuh kenangan. Kami nggak akan jual. Maaf, Bu, rumah ini nggak dijual. Kita harus mulai semuanya lagi. Abah udah punya rencana untuk pindah ke Depok. Sederhana, tapi kita tetap bersama. Ya udah, Bah. Yang penting kita sekeluarga. Akhirnya, dengan berat hati keluarga Cemara meninggalkan rumah lama. Mereka menuju perjalanan panjang menuju Depok, tempat baru untuk harapan baru. Bah, rumah di Depok deket sawah nggak? Ara pengen main layangan. Kita pindah karena terpaksa, Ra. Nggak ada yang enak. Jangan begitu, Nak. Hidup itu jatuh bangun. Kita buktiin kita bisa bangkit lagi. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hai kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Janganlah kau berlari dari semua masalah yang hadapimu. Cobalah kau hadapi dengan senyuman. Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang terang. Hei kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hari pertama di sekolah barunya, Ais mencoba tegar. Ia berjualan opak demi membantu keluarganya. Namun, ejekan datang, teman-teman membuli dirinya. Beruntungnya ada teman-teman baik yang membela. Halo, aku murid baru. Ada yang mau beli opak aku gak? Enak loh, gurih. Hahaha, murid baru jualan opak. Dasar miskin. Gak usah so ramah deh. Di sini nggak ada yang mau temenan sama pedagang. Kalian jangan gitu.
Dia berani jualan aja, artinya dia udah mandiri. Bener, justru kita kagum sama kamu, Eis. Ayo sini gabung sama kita. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Ayo jago. Dia memang dahsyat. Kami tidak jago. Dam, dia ngeledek tuh. Haha, so tau. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai rok. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai Makasih ya, aku kira aku nggak punya teman di sini. Kita kan jagoan kalau bareng-bareng, jadi jangan takut. Seiring berjalannya waktu, Eis tumbuh semakin dewasa. Namun hatinya berubah. Ia merasa tak ingin lagi berangkat sekolah bersama Ara. Sebuah jarak perlahan muncul di antara mereka. Teh, kenapa tadi nggak mau pulang bareng Ara? Ara tungguin loh. Ra, kamu nggak ngerti. Aku dibully habis-habisan di sekolah. Aku malu sama kamu, Ra. Tapi Ara kan cuma pengen temenin Teteh. Sudah, jangan ribut terus. Abah juga capek seharian. Abah, jangan bentak anak-anak kayak gitu. Mereka juga lagi susah. Ara, Eis, Abah minta maaf. Tadi Abah kebawa emosi. Tapi Abah ada kabar baik, tapi mungkin bikin kalian kaget. Emak sedang hamil lagi. Konflik demi konflik datang silih berganti. Kehidupan keluarga Cemara diuji kembali. Di sekolah, Eis tampak murung, menyimpan beban di hatinya. Untunglah teman-teman baik hadir, menyadari kesedihannya. Mereka menghibur, memberi cahaya di tengah kelam. Ais, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Iya, Eis. Kenapa kamu murung? Hari ini kita ada ulangan matematika loh. Kamu udah belajar? Sejujurnya, aku lagi sedih. Semalam, keluarga aku berantem di rumah. Hah? Kok bisa, Is? Udah gak usah dipikirin. Mending ikut kita yuk. Hei kawan, pasti kau
Keesokan harinya, Abah ingin mengantar Ara ke sekolah. Namun, Ara menolak. Dengan berani, ia mencoba mandiri, tanpa Teis, tanpa Abah, sebuah langkah kecil menuju kedewasaan. Ara, biar Abah antar ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di jalan. Abah sudah tenang saja, Ara sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Apalagi sebentar lagi Ara jadi kakak. Kalau nanti adik lahir, Ara akan jadi kakak keren, kuat, hebat, mandiri. Akan Ara ajak main biar dia bahagia. Tapi Ara masih marah ya sama Abah? Ara bukan marah, tapi Ara kesel sama Abah. Rumah yang tadinya penuh canda tawa, kini suasana rumah hening. Abah capek, Mak. Semua serba salah. Usaha jatuh, anak-anak pun ikut menjauh. Jangan salahin keadaan, Bah. Kita harusnya saling nguatin, bukan saling ngejauh kayak gini. Aku cuma pengen sendiri, Mak. Ara itu kayak bayangan, selalu nempel terus. Kalau aku ganggu, ya sudah. Mungkin memang Teteh malu punya adik kayak Ara. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai cangkang kosong terpisah. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu. Bukan maaf yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh. Ara, Abah tahu kemarin Abah salah. Abah terlalu keras kepala kepada Ara. Tapi Abah ingin yang terbaik untuk kalian. Maafin Teteh, Ra. Teteh gak pernah malu punya Ara. Teteh cuma takut gak bisa jadi kakak yang baik buat Ara. Tapi mulai sekarang kita hadapin semua bareng-bareng ya, Ra. Ra, jangan biarin marah kamu lebih besar dari cinta kamu ke keluarga. Abah emang pernah salah, tapi Abah selalu berjuang buat kita. Kamu tahu, Ra, kakak juga sering kesel. Tapi sejelek-jeleknya keadaan, kita cuma punya Abah dan emak. Kalau bukan kita yang saling menguatkan, siapa lagi? Maafin Ara ya, Bah. Ara sayang sama Abah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah
beri indah